Bang dipanggil itu saya. Saya diskusi sama Bang Egi waktu di Pangandaran. Bang Egi minta pertemuan jam 1 malam. Saya di kamar, Bang Egi peluk saya. Dia cerita, Rip, abang dipanggil Rip. Mungkin abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rip? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang tidak bisa, Pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa, saya bilang gitu kan. Kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya, karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi, Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa, gitu kan. Saya terus, karena saya kamar sama Bang Egi connecting, saya buka kamar kan saya biasa kalau di hotel sama Bang Egi selalu buka connecting karena Bang Egi selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egi karena Bang Egi kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egi, lihat jam 1 saya coba buka kamar, Bang Egi lagi sholat. Saya tunggu, saya masuk kamarnya, saya duduk. Selesai sholat, saya ngomong, Bang, Bang Egi, saya cerita begini. Terus kalau bagaimana? Saya bilang, saya terima Bang, dipeluk saya juga, dia nangis. Iya, terus saya sama DL saya ngomong, Bang, kok kenapa Rip? Saya bilang, hati saya kok begini, ini Bang Egi ditahan. Aku sama DL bilang, udah pasti pulang. Saya bilang, ini ditangkap Bang. Saya bilang gitu, ditangkap Bang. Kayak Bang Egi. Saya kemarin diam terus kan, gitu kan. Terus tadi baru saya agak senang. Saya telepon Bang Egi, saya video call tadi, Bang Egi HP-nya aktif. Ini berarti sudah bebas, sudah pulang kan. Sudah pulang. Tadi waktu mau salat, saya telepon, Bang, abang harus ngomong ke kawan-kawan kalau abang bebas. Ternyata DHL sudah ngomong gitu kan, sudah minta surat. Tadi juga saya sempat sama DHL, tadi sudah kan, saya bilang, benar, saya bilang gitu kan, karena sekarang udah aktif lagi HP-nya nih. Ya, udah nggak aktif lagi. Udah aktif lagi sekarang. Saya telepon ibu. Ibu bilang, Bapak ada, alhamdulillah. Ya kan? Ya, ibu bilang Bapak ada, ya kan? Alhamdulillah gitu. Ya, saya senang gitu loh. Jadi kita bersyukur sekali. Bang Egi memang selain itu ada kasus begini pasti akan dibarter kasus yang di Banten. Ini kasus di Banten dibarter gitu kan. Dan memang ada salah satu abang sebutkan salah satu petinggi itu dia bilang kalau kamu pergi saya jemput kamu di Jogja. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan seperti biasa Anda bergabung dalam Off the Record membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Beta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini menjelang akhir pekan yang panjang, besok libur itu Mas Hersu. Oh, Jadi, saya nggak pernah tahu yang libur panjang sejak jadi wartawan berapa 40 tahun yang lalu lah gitu sampai sekarang. Ya, itu udah nggak tahu namanya kalau wartawan kan memang nggak kenal hari libur ya, apalagi di televisi. Ya, kalau waktunya masuk ya kita masuk aja. Jadi saya ya, kadang-kadang ketika ada orang ngomong, besok kan libur. Nah, libur apaan ya? Karena sudah terbiasa nggak libur. Tapi apapun buat Anda yang menjalani hari libur, kita ucapkan selamat menyambut ya, libur panjang. Ini banyak waktu bersama dengan keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, kita betul. akan ajak ngomong ini soal Solo ya Mbak. Ya akhirnya ini mulai sedikit demi sedikit terkuak ya. Mengapa Pak Jokowi waktu itu berani menerima tim pembela TPUA, tim pembela ulama dan aktivis gitu, dan kemana itu Egy Sujana ketua TPUA kok nggak muncul, kan itu sekarang yang jadi mulai terbuka gitu. Dan juga kita akan bahas juga lah Pak Jokowi aneh banget ya menolak untuk menunjukkan ijazahnya kepada TPUA, dan dia menyatakan dia akan hanya menunjukkan itu kalau diperintahkan oleh pengadilan. Itu kan ini omongan pengacara sebenarnya yang diomongin oleh Pak Jokowi, itu kita tahu karena omongannya sama. Tapi tiba-tiba sebelum acara itu ternyata dia sudah menunjukkan kepada wartawan, dan wartawan ini istilahnya apa? Wartawan Istana Kutai Utara gitu ya mungkin namanya ya, karena ada wartawan yang mangkal di situ yang ngepost di situ. Dipersilahkan Ya, masuk, tidak boleh membawa kamera, dan heboh juga nggak boleh masuk. mhm.
Iya ya, ini seperti zaman-zaman Orde Baru dulu ya, yang kalau Mm-mm. seandainya ini sesuatu begitu, maka semua kita dulu biasanya membawa apa recording kecil merek Ah, Sony atau merek apa kayak gitu. Kalau zaman itu kan Mas Hersu belum, iya, kita belum pakai HP. ah, Nah, ah. itu biasanya juga itu dikumpulkan gitu supaya Iya, tidak bocor, tapi kita kemudian di briefing diberitahu sesuatu. iya, iya, Nah, iya. ini cara-cara yang tidak transparan ya sebetulnya. Sementara kalau kita melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kalah loh dengan apa yang dilakukan oleh Gibran, Mas Hersul. Hmm? Ya kan? Maksudnya gimana? Ketika ketika itu dipertanyakan tentang ijazahnya, Gibran kan kemudian di Balai Kota Solo ketika tahun 2023 ya, kemudian Mm-mm. dia mempertunjukkan ijazahnya yang dari Bradford University yang dari Inggris itu, tapi dia dapat dari MDIS manajemen apa namanya kepanjangannya itu MDIS sebuah universitas di Singapura begitu, dan dia tunjukkan itu Oh, ijazahnya dia punya yang ijazah ini Mbak kalau dia ya? ya, walaupun kemudian sesudah peristiwa itu pun orang mempertanyakan, mengingat Oh. eh, eh, Bradford University ini kemudian setelah dicek tidak ada lagi di MDIS begitu. Jadi Hmm. ini merupakan MDIS melakukan kerjasama dengan Bradford University yang kemudian ketika ijazahnya Gibran itu dikeluarkan, Hmm. itu Bradfordnya sudah tidak bekerja sama lagi dengan MDIS Singapura. Dan MDIS ini memang kan karena universitas yang iya termasuk papan bawah ya, karena nomor 46 dari 51 universitas begitu kalau tidak salah. Hmm. Jadi, tapi setidaknya Gibran berani menunjukkan itu, walaupun Hmm. orang kemudian mempertanyakan kuliahnya bener nggak nih atau sekedar tempelan saja di Hmm. sana begitu. Hmm. Apalagi dia kemudian mendapatkan apa ya semacam kalau di ijazahnya berdasarkan peraturan di Bradford dan di MDIS-nya Hmm. dengan nilai tertentu maka dia akan dengan ijazah nomor dua, bukan yang first class tapi second class semacam Dan itu dan yang itu tidak bisa melanjutkan untuk ngambil magister dan sebagainya gitu S2, ya. betul, dengan nilai tersebut begitu. Ya, Karena ya. kalau disetarakan mungkin sekitar 2,3 begitu ya untuk Hmm. IPK-nya. Loh, Pak Jokowi kalau nggak salah juga ngomong seperti itu ya, IPK-nya juga cuma 2 ya pada waktu itu gitu ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Hmm. Sekitar dua dan juga pernah mengatakan nggak sampai dua begitu ya. Kalau nggak Eh, sampai 2 nggak Memang lulus. sih. Iya, Dipastikan nggak padahal kalau sampai lulus. dua nggak lulus kan, berarti ya mungkin sekitar dua. Tapi yang berkembang di media itu pernyataan Pak Jokowi seperti itu, dan apakah itu Pak Jokowi bercanda ataukah memang benar seperti itu kita tidak tahu ya. Karena Sampai Pak, sekarang soalnya kan tidak orang kalau Pak menilai. Jokowi ngomong kan orang pasti menafsirkan sebaliknya, itu yang jadi masalah kan gitu ya. Kacau deh. Ya, ya, ya. Hmm. Iya, Oke. iya, iya, betul. Mungkin kita bahas itu ya Mas Hersu sebelum. Oh ya, ini ada sekarang ini ada sepertinya tren ya, rame-rame orang menunjukkan ijazahnya. Oh ya. Kemudian iya dari Ah, dari Ustadz Abdul Somad misalnya begitu dia menunjukkan ijazah apa? S1 S2 S3-nya dan Oh. kemudian tapi tidak menyinggung nama Jokowi, dia hanya Hmm. ingat saja karena Oh, belakangan apa ini ini? Diploma challenge gitu ya artinya ya kayaknya. iya, kalau Hmm. Abdul Somad itu eh, karena belakangan ini kan gaduh ya tentang UGM dan kemudian beliau ini ingat peristiwa 6 tahun yang lalu ketika dia ditolak untuk berceramah di UGM, tapi akhirnya Oh. diterima oleh universitas lain begitu. Hmm. Hmm. Itu Hmm. mengingatkan dia saja, mungkin karena beliau ini melihat oh sedang ada gonjang-ganjing di UGM sehingga dia ingat peristiwa dulu dia tidak bisa masuk ke UGM. Nah, kemudian yang lain Oh. juga dari Tapi bentar, guru ini besar. mungkin bisa bisa jadi anu nanti ya, bisa jadi tadi itu tren di netizen biasa seperti itu ya gitu ya. Oke. Siapa Bisa lagi? Mas Hersu. Siapa lagi yang selain selain Pak selain Ustadz Abdul Somad? Selain Ustadz Abdul Somad juga ada guru besar lain dari UNES, Universitas Negeri Semarang, yang kemudian ada dari UHAMKA. Ini keduanya profesor lulusan dari UGM. Nanti kita bacakan apa bagaimana mereka ini mengungkapkan soal ijazahnya begitu dan membandingkan juga ijazahnya dengan ijazahnya Jokowi. Hmm. Juga ada kalau Anies itu rupanya sepertinya itu dia karena habis menonton film Jumbo ya. Ini film animasi yang belakangan ini sangat populer Box begitu. office lah ya gitu ya sekarang ya.
Betul, dan kemudian itu adalah tentang orang tua, tentang persahabatan, tentang apa, sehingga kemudian dia mengunggah di akun TikToknya foto wisuda dia bersama kedua orang tuanya. Jadi sebagai betapa orang tua itu sudah sangat bersusah payah untuk kita dan sebagainya, tapi Siapa? di Siapa situ jumbonya yang memamerkan ijazahnya atau sutradaranya? Anies Baswedan, Mas Hersu. Eh, Oh, bukan memamerkan ijazah ya, tapi foto wisuda gitu. ah, Jadi ada yang memamerkan. Kalau sebelumnya bulan Januari kan dia ikut challenge dari salah seorang apa netizen di X begitu, yang kemudian siapa yang mau memamerkan gitu atau mau mengunggah foto ketika dia masih menjadi mahasiswa. Nah, Anies salah satunya yang menerima tantangan itu hmm. begitu. Tapi dan yang sekarang ini adalah mengunggah soal foto wisudanya bersama orang tuanya, bukan bukan ijazah ya. Oke, oke. Mhm. Oh, tapi saya kira ini yang bisa jadi tren nanti karena ini memang menarik. Saya juga Betul. terkejut itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa mesti seperti itu ya? Kan ini malah menimbulkan kecurigaan orang dong. Kalau Ya. dia memang ijazahnya asli, kenapa nggak justru Mm-mm. ini kesempatan wartawan lagi ada dan kan kalau wartawan itu kan mewakili kepentingan publik ya Mbak Agi ya. Jadi Betul. dengan wartawan diberi akses seluas mungkin dan kalau melalui video mau apalagi foto yang cukup bagus sebenarnya nanti para pengamat bisa memberikan analisisnya gitu loh dari situ kan sebenarnya dia tidak perlulah datang lagi ke pengadilan menunjukkan itu dan ini nggak akan berlarut kalau ini kasusnya masih akan berlarut ya Mbak Agi justru saya lihat bukannya menenangkan publik tapi malah publik semakin mendapat amunisi soal malah makin curiga ada apa kok cuman dipamerkan dan tidak boleh difoto gitu. Dan untuk apa Ya. dipamerkan itu gitu maksudnya. Betul. Dan ini sebenarnya ijazah tuh nggak bisa dipakai buat minjem pinjol ya. Jadi Oh nggak ya, usah khawatir. nggak bisa ya. Saya baru tahu. Jadi jangan khawatir kalau kemudian ijazah kita dilihat sama orang atau kemudian terungkap begitu ya. Dan itu sebagai salah satu syarat untuk minjem pinjol. Kan sekarang ini jangan ungkap data diri kita, jangan ungkap nama ibu kita, jangan ungkap eh, foto KTP atau bahkan scan KTP atau apa begitu. Jadi karena itu salah satu persyaratan dari peminjaman pinjol, setahu saya Mas Hersu. Jadi misalnya KTP kita kemudian difoto bersama diri kita dengan KTP itu kita pegang. Begitu juga dengan scan dari KTP itu menjadi salah satu syarat. Kalau ijazah sih enggak gitu ya. Jadi sejauh ini aman kalau seandainya ijazah itu terungkap. Bahkan kita lihat amannya itu juga dari menjadi trendingnya itu unggahan dari Ajeng Kamaratih. Ajeng Kamaratih ini adalah kalau kita kenal, kita ingat dia dulu menjadi host di RCTI, Hmm. pernah juga di SCTV dan belakangan ini ada di Metro TV ya, walaupun sekarang sudah tidak. Nah, dia juga seorang model, dia penari lulusan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Hmm. Dan ini cukup populer karena kemampuan berbahasanya. Dan salah satu unggahan yang dari Ajeng Kamarati ini kan dia konten kreator yang terkenal juga Mas Hersu. Dan salah satu unggahannya kemudian yang disorot adalah tentang ijazah Bung Hatta gitu yang Ah, dijadikan replika iya di iya. sebuah gedung, gedungnya namanya Gedung Bung Hatta atau gedung perpustakaan di sana di Universitas Erasmus. Rotterdam Oh, gitu. Rotterdam ya, bukan di Erasmus. Erasmus Erasmus University ya. yang ada di Di Rotterdam gitu. Rotterdam, ya betul. Oh iya iya ya, viral banget ya. Justru malah dipajang Ya. ya biasanya Bung Hatta itu ya. Betul. Nanti coba kita lihat ya beberapa dan ada tulisannya Roy Suryo juga tentang hari ini tentang ijazah Bung Hatta tersebut begitu. Bagaimana seseorang itu biasanya malah justru merasa bangga begitu ya Mas Ersu, apalagi UGM Universitas besar apa dan menjadi tujuan dari banyak ribuan anak negeri begitu berhasil lulus dari situ. Ya seperti halnya kalau saya lihat Anies tuh sering sekali ya mengunggah bagaimana ketika dia kegiatan-kegiatannya begitu ketika masih berkuliah di UGM maupun mendapatkan apa menjadi wakil UGM, pergerakannya ketika ikut demo ketika dia masih menjadi mahasiswa UGM dan sebagainya begitu. Cukup lengkap gitu dan lulusan-lulusan UGM yang lain bahkan teman saya yang satu angkatan begitu sering sekali juga di media sosialnya itu mengunggah soal misalnya acara-acara reuni Oh UGM baik iyalah, Mbak, jurusan, pasti fakultas dan orang sebagainya. bangga dong jadi apa mahasiswa. Ini kan salah satu perguruan tinggi tertua dan juga paling prestisius juga di Betul. Indonesia. Jadi nggak Mhm. itu aneh kalau orang nggak mau menunjukkan ijazahnya dari UGM itu gitu. Mhm. Mhm. Iya. Oke, Oke, kita kita mulai mungkin dari mana nih Mbak Agi?
Mungkin dari kasus itu tadi Mas Hersu, baru saja anggota TPUA ya, tim Hmm. pembela ulama dan aktivis itu mengungkap bahwa Egy Sujana itu menjadi ketua TPUA dan yang paling keras selama ini kita lihat gitu ternyata dia kemarin tidak ikut ke Jogja dan juga ke Solo karena memang dia rupanya mendapatkan panggilan dari kepolisian Hmm. untuk diperiksa Hmm. pada tepat hari yang hampir bersamaan begitu dengan peristiwa Mereka itu 15-16 mereka itu April berangkatnya itu. Senin malam ya. Mereka Ya, dua dari hari sebelumnya. ya Mhm. sehari Eh, sebelum acara di Jogja tanggal ya, tanggal betul. 13 itu kan rombongan tuh berangkat malam hari itu. Mereka pakai Sudah. rombongan Mhm. bus. Tapi rupanya Bang Egy ditunggu-tunggu tidak tidak datang. Tidak Ya, bisa. kemudian mereka Mhm. dikontak-kontak tapi Bang Egy ternyata tidak ini. Cuman memang ada surat panggilan itu yang ditunjukkan ya. Mhm. Ada surat panggilan dari polisi untuk dia menjalani pemeriksaan. Saya begitu belum jelas apakah ini kaitannya dengan laporannya. Karena per tanggal 9 Desember 2024 ini kan TPUA ini melaporkan Pak Jokowi dan juga Rektor UGM ke Barreskrim Mhm. dan beberapa Mhm. hari yang lalu itu mereka melengkapi Bukti-bukti. melengkapi bukti-bukti Mhm. barunya yang dikirimkan. Apakah itu kaitannya gitu Mhm. dan juga yang paling menarik itu adalah ketika dalam perjalanan itu ternyata mereka itu mengalami kemacetan panjang di jalan tol. Itu ada videonya juga yang mereka buat itu menjelaskan bahwa mereka mereka heran kenapa ada terjadi kemacetan lalu lintas cukup panjang dan ketika kemudian salah satu rombongan dua orang bukan salah satu ya salah dua dari rombongan itu mencoba mengeceknya itu jalan sampai berkilo-kilometer baru ketahuan sebenarnya nggak ada yang jadi penyebab kemacetan gitu yang jadi mereka mencurigai ini upaya mereka disabot pada waktu itu seperti itu mereka mencurigainya gitu karena mereka memang terlambat kan akhirnya tidak jadi itu tanggal 16 April 6 ya 16 April, 15 April ketika Mhm. reuni itu kan sebenarnya yang mengirim surat resmi mau bertemu dengan rektorat itu TPUA Mbak yang pada waktu Mhm. itu mereka akhirnya rektorat bersedia menerima tapi rektornya tidak bisa hadir yang mewakili itu Aris Sucito wakil Ya. rektor bidang kemahasiswaan dan tapi waktu itu Mhm. mereka memberikan syarat hanya 5 orang yang diterima gitu terus kemudian waktunya cuma 1 jam pukul 8 sampai 9 dan syaratnya lagi dipindahkan tidak di rektorat tapi di Fakultas Kehutanan tapi kan yang terjadi kemudian eh, mereka hanya bertiga yang masuk padahal Mhm. Bang Egy itu sempat mengirim surat kembali ke rektorat. Dia minta agar jumlahnya itu diperbanyak, tidak 5 orang, tapi 20 orang. Terus Mhm. kemudian juga disediakan TV monitor gitu supaya yang di luar Big bisa screen, menyaksikan gitu. betul. Kenapa Mhm. 20 orang? Karena banyak ini elemen-elemen yang ingin mewakili itu untuk bertemu dengan rektorat itu. Tapi ternyata pada sampai waktunya tiba itu nggak datang mereka dan belakangan akhirnya sih datang belakangan itu dan diterima juga bertemu dengan dekanat itu rombongan TPU Abang Rizal Fadilah dan kawan-kawan ya. Yang menarik kan kalau waktu itu Roy Suryo itu dan Dr. Rismond dan Dr. Tifa yang bertemu ya Ya, 3 orang. betul. Mereka merasa seperti dikeroyok karena ternyata di situ yang menerima belasan orang. Jadi dari rektor ada 2 wakil rektor, dekan dan kawan-kawannya Pak Jokowi ikut masuk di dalam ruangan itu gitu. Jadi ini sekarang setelah ada penjelasan apa yang terjadi dengan Bang Egy, kita mulai bisa membuat rangkaian ceritanya apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu semua. Rupanya ada operasi-operasi untuk Mhm. apa ya untuk menggagalkan kunjungan mereka ke sana ke UGM dan khususnya ke Pak Jokowi. Saya waktu itu ketika Kurnia ya, sama namanya Kurnia Trirayani Ibu ya. Kurnia. Ya, itu Mhm. yang dia menjadikan penjelasan setelah bertemu dengan Pak Jokowi kan dia menyatakan bahwa dia bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita dijelaskan bahwa seharusnya Egy Sujana yang hadir tapi tidak karena dia berhalangan dan Pak Jokowi langsung manggut-manggut dan kataku Ibu Kurnia itu katanya kelihatannya Pak Jokowi sudah tahu soal ini. Itu yang menarik. Dia menyatakan seperti itu Mbak Ki. Baru selesai juga dalam tanda kutip diamankan. Ini surat panggilan Bang Egy. Ini surat panggilannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan tentu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Masal SHMSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya sebutkan bebaskan ya Bang Dama ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa pastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada konfirmasi berita dari beliau di mana beliau tentu mengikuti perkembangan dari Jogja dan Solo, dan ini beliau sampaikan kepada rekan advokat kami yang juga adalah Sekretaris Jenderal TPUA yaitu Bang Damai Hari Lubis, koordinator advokat yaitu Bang Damai Hari Lubis. Beliau menyampaikan sedemikian ya, saya akan bacakan. DHL dan kawan-kawan TPUA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya atas keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Walaupun Abang dalam masalah hingga tidak bisa membersamai kalian dalam konteks pejuang bongkar ijazah palsunya Jokowi hingga jumpa Jokowi di rumahnya di Solo. Sukses ya bila cerita DHL. Jadi maksudnya dia mengatakan sukses ya dapat cerita dari DHL, di mana Jokowi sebenarnya tanda kutip sakit karena ia ucapkan ijazah S1 aja dipersoalkan. Silahkan bagi yang cerdas menafsirkan sendiri makna ucapan Jokowi tersebut. Sekali lagi terima kasih Bang DHL, Rizal Fadilah, Bu Kurnia, Arif Iksan, Hani, Ibu Wati, Ibu Desi, Ibu Ita, Ibu Jati, Ibu Mary KNPRI, dan Mary Lampung, serta semua emak-emak radikal dan soleha yang tergabung dalam emak-emak TPUA. Bila jadi ikut dan lain-lain ya, yang sudah ikhlas berjuang, walaupun tanpa abang kalian ini yang membersamai, namun kalian tetap militan. Harap maklum ya, ini tulisannya ini beginilah abang kita ini. Insya Allah segera dapat balasannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekedar logika saja. Jadi Jokowi tahu bahwa Egy Sujana tidak bisa hadir karena diamankan. Jadi dia berani menerima kalian sendirian. Padahal sebelumnya sudah konpres didampingi lawyer anaknya Otto Hasibuan. Itulah blessingnya ya, tidak hadirnya abang. Semoga benar demikian. Hatur nuhun, Egy Sujana Masal SHMSI. Iya. Ya memang menarik ini Mas Ersu, karena dari 16 teman Pak Jokowi itu kan juga mereka-mereka itu yang dekat dengan Pak Jokowi, dan kita tahu memang ada jabatan begitu ya yang diberikan pada masa pemerintahan Komisaris segala macam gitu ya. Jokowi. Betul. Banyak jadi komisaris Komisaris. ternyata ya. Ya. Jadi ya tentu saja mereka ini membela Pak Jokowi begitu. Dikatakan ada yang satu fakultas, ada yang satu jurusan di Fakultas Kehutanan tersebut begitu. Apa? Teknologi kayu itu ya Pak ya? Iya, seharusnya teknologi hasil hutan ya. Oh, Karena gitu di ya. universitas lain yang juga memiliki fakultas kehutanan itu biasanya namanya yang selalu ada itu adalah manajemen kehutanan begitu, terus kemudian teknologi hasil hutan, dan kemudian konservasi. Itu 3 itu. Mungkin kalau sekarang sudah bertambah lagi, ada yang lebih banyak lagi fakultasnya. Jadi memang tidak ada di yang lain-lain pun tidak ada teknologi kayu, dan bahkan akhirnya ketahuan juga ada yang mengetahui bahwa ternyata Pak Kasmujo itu bukan mengajar di mata kuliah
eh, tentang kayu, tapi malah non kayu. Jadi teknologi hasil hutan non kayu. Sementara Pak Jokowi mengatakan dirinya adalah hasil skripsinya adalah juga tentang pengolahan kayu, begitu kan. Jadi memang banyak sekali yang janggal, Mas Hersu. Dan kemudian dari salah satu tim TPUA itu yang mengejutkan, dia juga mengatakan ya Mas Hersu bahwa ternyata pada malam sebelum Egy Sujana ini kemudian dipanggil oleh kepolisian, bahkan dia katakan sebagai ditangkap begitu ya. Kalau ditangkap berarti menginap dong ya di kantor polisi. Kita masih belum tahu karena belum ada konfirmasi dari Egy Sujana. Tapi adalah ini berdasarkan cerita dari teman dekat Egy Sujana dan juga anggota TPUA ya, dan dia juga mengatakan bahwa kalau pergi-pergi dengan Egy Sujana itu selalu berada di lokasi yang sama, artinya mereka menginap itu harus ada connecting door-nya begitu ya, dari dua kamar yang ditempati dan juga kamarnya Egy Sujana, karena kita tahu memang Bang Egy ini sudah lama menderita penyakit darah tinggi dan juga jantung, pernah juga ada serangan jantung dan sebagainya begitu. Nah, dari situ dia mengatakan bahwa ada ditelepon oleh seseorang. Kalau kita melihat ini sepertinya apa ya? Ada institusi tertentu begitu. Dan kemudian awalnya ditawari 300 juta, kemudian dia menolak, ditelepon lagi tambah menjadi 350 juta dan itu juga tetap ditolak. Jadi Ini supaya mereka tidak berangkat ke Solo ya, maksudnya gitu kan? maksudnya supaya mereka tidak berangkat ke Solo begitu. Tapi kemudian ini menjadi rahasia. Kalau menurut dia menjadi rahasia supaya tidak panik dan supaya semuanya tetap bersemangat berangkat Tenang. ke Jogja dan Solo begitu. Jadi ya ini baru terungkap sekarang kenapa Egy Sujana tidak hadir ketika berada di sana. Nah, dan kenapa Pak Jokowi pede banget ketemu dengan TPUA ya? Karena yang bertemu kan kemudian Rizal Fadila ya orangnya halus lah seperti itu. Terus Damai Hari Lubis kelihatannya lebih santai gitu. Yang paling bersemangat kemudian itu Kurnia tadi ya, Ibu Kurnia tadi ya. Kalau ada Egy Sujana di situ lain lagi itu ceritanya. Iya, lain lagi ceritanya. Ibu Kurnia ini juga kalau saya melihat seorang aktivis yang sangat-sangat kuat begitu ya. Baik di karena saya melihatnya kuat Nyalinya di gede ini, berbagai nyalinya gede. nyalinya sangat besar, kemudian komitmennya tinggi, dan Ibu Kurnia ini juga lantang dalam berbicara. Saya Ya. melihatnya sebagai orator yang sangat kuat begitu Mas Hersu ya. Dan dia betul begitu detil gitu mengamati tentang karena banyak keanehan dari Pak Jokowi ini di setiap persidangan para aktivis dia selalu hadir. Jadi salah satu disebutnya sebagai seorang pejuang militan gitu ya Mas Hersu. Jadi apa yang terjadi di pertanyaan-pertanyaan kenapa terjadi itu sekarang mulai terkuak. Dan ketika Pak Jokowi, nah keanehan lagi yang disebut Mas Hersu tadi, ketika rombongan TPU ini sudah selesai, kenapa pada sore harinya pada tanggal 16 itu Pak Jokowi malah justru memanggil wartawan dalam tanda kutip ya, karena yang ada di rumah Jokowi memang ada kadang wartawan yang berada di situ, memiliki media yang jelas. Tapi juga banyak yang orang konten kreator saja, Mas Hersu. Ya. Tapi dia upload kemudian di YouTube-nya seolah-olah sebagai media begitu. Dan kalau saya membuat judul-judul pun aneh-aneh begitu. SPO-nya itu tidak jelas. Jadi memang, tapi sangat komit kepada Pak Jokowi. Tiap hari bisa mengunggah. Ya, ini wartawan dalam bentuk wartawan Istana Kutai Utara lah, makanya saya sebutnya tadi ya. Karena rumahnya Pak Jokowi kan di Jalan Kutai Utara itu. Iya, dari pagi sampai malam gitu nongkrong saja di situ. Dan selalu mereka sekarang dapat konten karena banyak yang sowan, banyak apa ke sana yang Pak Jokowi. Tapi saya nggak membacanya itu agak infonya itu kalau saya baca di Tempo justru sebelum bertemu dengan TPU Mbak bertemunya itu dengan wartawan itu. Mereka menyebutnya seperti itu. Tadi Mbak Agi menyebutnya sore. Jadi yang benar ketemunya setelah atau sebelum sesungguhnya? Kalau saya melihat beritanya itu setelah. Munculnya setelah memang ya. Munculnya setelah rame-rame. Tapi saya membaca di Tempo disebutnya sebelum gitu. Tapi oke lah kapanpun tapi pada hari yang sama deh. Ya, kita nggak Iya. ya. Katanya kan ada yang mengunggah juga Mas Hersu di YouTube ya. Jadi HP-nya dikumpulkan, kameranya dikumpulkan, kemudian mereka masuk, dan itu hanya berdasarkan memori saja, fotografis memori dari mata saja untuk melihat ini sama nggak sih sama ijazah yang lain, misalnya yang sekarang sudah banyak, karena banyak sekali yang mengunggah ijazahnya, begitu, sehingga kalau dibandingkan,
Ya, seperti dari Liputan 6 kalau tidak salah, dia hanya mengatakan bahwa mirip gitu, memang sangat Ya, mirip gitu. Tapi apakah berapa persen kemiripannya? Ya tidak bisa karena tidak oke. ada fotonya Miripnya untuk kan dengan mirip membuktikan. ijazah-ijazah yang muncul di media sosial kan dia Betul, menyebutnya kan begitu, betul. bukan mirip dengan ijazah Mhm. aslinya. Jadi memang kalau mirip dengan yang muncul di media sosial kan justru malah banyak dipertanyakan yang di media sosial itu kan gitu. Iya, karena kalau yang di media sosial berdasarkan penelitian gitu oleh Roy Suryo, dia mengatakan dengan metode error level level analysis (ELA) Hmm. itu Hmm. kan memang diperlihatkan jadinya ada titik-titik yang berantakan. Saya tidak bisa membaca itu, tapi seorang Roy Suryo ahli telematika Ya. dia mengatakan titik-titik yang berantakan ini memperlihatkan sudah di retouch, sudah diedit begitu. Ya, itu kedua, itu yang pertama. Yang kedua dari face recognition itu kan yang kalau Iya. yang disebut asli oleh kader PSI itu face recognition wajahnya itu nggak sama. Itu bukan Hmm. nggak match dengan Jokowi dan alatnya banyak itu bukan hanya satu alat rupanya ya face recognition itu ya Iya. banyak sekali Iya, alat-alat yang betul. digunakan dan Dr. Risman juga melakukan itu. Ya, Ya. belakangan yang lebih mengejutkan yang muncul itu foto itu ternyata milik Dumatno. Itu kan orang tadi ini siapa nih Dumatno itu belakangan. Diketahui dia ini adalah di RUT ya di TB di Toba ya Toba perusahaan Sejahtera. Toba Mhm. Sejahtera ya ini perusahaan energi gede ini ya. Dan ternyata dia ini sepupunya Pak Jokowi kan gitu. Jadi orang Mhm. makin loh kok dan kalau kita lihat latar belakang pendidikannya kan juga bukan orang yang cukup dari latar belakang yang punya pengalaman di tambang begitu ya, ada sekolah Mhm. tinggi apa gitu di Solo, kalau tidak salah gitu dan dia ini atlet bulu tangkis Mbak di Iya, Dumat betul. ya, ya kok dia bisa Ya, menduduki memiliki posisi ya lapangan bulu tangkis gitu. ya kok dia bisa Mhm. menduduki posisi sebagai dirut di perusahaan energinya Pak Luhut yang sangat gede itu kan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lah kira-kira. Iya, ya karena Pak Luhut sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Bahkan sejak sebelum Pak Jokowi ini menjadi apa namanya menjadi presiden ya sudah sangat dekat Ya, begitu. karena mereka punya Ya, anu Mbak jauh sebelumnya, sebelum masih jadi pengusaha mebel dia udah join udah. dengan Pak lewat Mhm. Rakabu itu ya, PT Rakabu ya. Iya, Rakabu Sejahtera begitu. Hmm. Jadi dari Rakabuming dan juga Toba Sejahtera bersatu menjadi Rakabu Sejahtera. Nah, ini kita melihat hal ini, fenomena ini kita masih menunggu lagi ya Mas Erzu. Mungkin ada keterangan nanti dari Egy Sujana sendiri, mengingat ini kan juga menunjuk kepada sebuah institusi ya. Hmm. Ditelepon oleh seseorang, ini orangnya yang jelasnya dari mana nih? Dari kepolisian dikatakan bahwa ada panggilan. Kalau Hmm. dari panggilan, apakah dari Bareskrim ataukah itu dari KPK Polda misalnya? atau Polda, Egy, bereskinnya iya, Pak ya Polda misalnya ya juga gitu kan. Hmm. betul, karena juga apa Egy Sujana ini kan juga sudah sering berhubungan dengan KPK, melaporkan apa dan sebagainya, kemudian diperiksa dalam rangka sebagai saksi apa dan sebagainya begitu ya. Eh, kita masih menunggu Mas Ersu update-nya, tapi yang Ya, jelas ini ada operasi yes. pada peristiwa kemarin. Ya, Mhm. jadi kelihatan tapi Egy berarti cukup ditakuti oleh Pak Jokowi gitu. Jadi ketika tahu Egy udah berhasil dicegah ke Jogja dan Solo, dia bersedia bertemu dengan TPUA itu. Itu kira-kira gitu ya kesimpulannya sementara ini Iya, Mbak. iya. Ya. Dan soal keasliannya sampai sekarang kita juga belum bisa menyimpulkan Belum walaupun tahu. Pak Jokowi sudah menunjukkan ke media. Itu yang Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Kalau seandainya memang nanti ada pengadilan, gitu kan, dia mengajaknya untuk ke ranah pengadilan. Kalau selama ini kan justru yang menggugat adalah para aktivis ini ke pengadilan kan, Mas Hersul. Nah, nanti kalau seandainya baru dia mengatakan bahwa akan bersedia menunjukkan ijazahnya jika itu atas perintah atau permintaan dari hakim, begitu. Yes. Nah, ini ya kalau hakimnya sudah dioperasi, ya nggak akan juga, begitu ya. Iya. Oke, Mbak Agi Oke. ya. Iya, Ya. kita masuk ke ini saja, ke mereka yang sedang rame-rame ini brief saja ya. Ini yang sedang rame-rame menunjukkan ijazahnya. Ini adalah misalnya ijazah dari Profesor Tono Saksono. Jadi dia, Iya, ini ya, alumnus UGM juga kakak kelasnya Pak Jokowi kalau ini ya. Beliau iya itu ya Mas dari Ersu. Jadi dari ya, geodesi, dia dari ini geodesi ya, ya. Lulusan teknik. dari Fakultas Teknik Geodesi. Yes. Jadi dia ini adalah Ketua Islamic Science Research Network Universitas Muhammadiyah
UHAMKA begitu ya. Ya. Dan kemudian dia ini mempelopori riset fajar global di Indonesia. Saya Ya. tidak bisa menjelaskan Ahli karena ahli memang saya citra satelit, Mbak. Beliau ini ahli citra Citra satelit. satelit ya. Yes. Karena Dan dia sudah melakukan riset fajar itu di sejumlah negara yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, Turki dan sebagainya. Ini profilnya ini high high profile profile. ya, ya high profile dari Ya, video segi pro. akademis ya. Dan Profesor Tono Saksono ini begitu komplit dan begitu detail dia menjelaskan soal arti apa angka-angka dan sebagainya yang ada di sebuah ijazah begitu Mas Hersu. Misalnya di ijazah miliknya yang kemudian dia upload dan dia pampang itu ada tulisan 15.007. Jadi dijelaskan bahwa itu ternyata adalah dia mahasiswa dari UGM yang lulus sebagai mahasiswa ke 15.007 begitu. Hmm. Dia masih tahun 70-an ya Mas Hersu ketika lulus. Dan Beliau 80-an Mbak, tapi awal 80-an awal kalau tidak salah, karena beliau ini kan kemudian dari situ latar belakangnya langsung melanjutkan ke Ohio State University di Amerika Mm, Serikat, program master magisternya, dan kemudian ke University College London itu untuk doktornya Mbak. Beliau itu lulusannya. nah, Tahun bukan kelulusan tahun 79 ya? Saya lupa persisnya, dia Tidak salah. pokoknya tahun 81 sampai 8 ini dia ada di Ohio State itu ya. Tapi kembali ke Indonesia Hmm, baru tahun 92. Jadi ini orang yang cukup punya reputasi yang iya, sangat betul. bagus, sangat kredibel lah gitu. Iya, kredibel. Dan kemudian ada juga di situ ada tulisan ST, terus kemudian tanda sambung BWT. Ini adalah inisial nama dekan dan sekretaris fakultas saat itu. Sekretaris fakultas kan tentu secara administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai masalah administrasi tentang kelulusan begitu. Jadi memang semuanya punya arti. Siapakah nama dekannya? Itu memang inisialnya S dan T begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian ada lagi, oh ya, Pak Sutoyo Cokro Diharjo. Hmm. Nah, terus kemudian yang berikutnya, dia misalnya ada tulisan 79 dia baru lulus Mas Hersu. Kemudian ada di nomor ijazahnya ada strip 79 itu adalah tahun kelulusan. Kemudian strip lagi TGD. TGD itu adalah singkatan dari Teknik Geodesi. Oh, oke. Kemudian ada strip lagi ST. ST itu Sarjana Teknik. Hmm. Kemudian ada garis miring lagi ya. Itu apa ini ya? 69 atau apa saya lupa ini apa artinya, tapi ada itu ada artinya tersendiri juga. Nah, dia kemudian mempertanyakan apakah di Fakultas Kehutanan itu demikian ya istilahnya amburadulnya soal Iya, tersebut sehingga kemudian iya, iya, iya. kok Ini tidak kalau sama gitu ya ya. kalau lihat dari pernyataannya Pak ini ya, Pak Tono ini kan berarti sejak kemarin tuh udah bener-bener manajemennya bagus banget ya UGM ya, sudah tertata dengan rapih Betul. itu. Sementara kok kehutanan kayaknya amburadul karena kemarin aja ada yang salah satu tesis yang teman satu angkatannya skripsi teman satu angkatannya Pak Jokowi ternyata di situ diajukan sebagai tesis untuk syarat untuk syarat mendapatkan gelar sarjana. Kan kacau yang diketawa-ketawakan ditawain sama Dr. Rismond ini kacau banget gitu loh. Saya nggak yakin bahwa UGM-nya kacau itu kalau ya apalagi tadi Anda katakan tahun 79 aja udah serapih itu gitu ya, udah detail banget. Masa setelah itulah jadi acak adut atau kita kemudian jadi bertanya-tanya apakah karena fakultas kehutanannya jadi yang nggak rapi administrasinya karena ternyata wakil rektornya juga menyebutnya Pak Jokowi itu bukan fakultas kehutanan kok, dia kedokteran kok ternyata. Kedokteran. Iya. Ya, ini memang aduh banyak keanehannya. Yang berikutnya itu dari guru besar UNES ini Mas Hersu ya. Oke. Ini juga cukup ramai. Namanya guru besar Universitas Negeri Semarang UNES, namanya Profesor Saratri Wilono Yudo. Nah, Mm, dia ini membagikan ke media sosialnya ijazah S1 miliknya sendiri saat berkuliah di UGM, yaitu yang dia lulus tahun 86. Jadi 1 tahun sesudah Pak Jokowi, yang ternyata beda jauh dengan yang diklaim sebagai ijazahnya Pak Jokowi. mm. Dia tidak menjudge, tapi dia mempertanyakan kenapa begitu banyak Fakultas apa perbedaan. nih? Fakultas apa nih Mbak? Beliau nih. Beliau ini fakultas apa coba saya baca ya. Telah Mm. lulus ujian sarjana teknik pada jurusan teknik. Tekniknya teknik apa nih? Oh, geodesi juga Mas Hersu. Ah, oke oke. Nah, Oh. Mm. jadi
Jadi dia ini mempertanyakan gitu dan dia bandingkan antara ijazah dirinya dengan ijazah dari Pak Jokowi Mm-mm. yang begitu banyak berbeda. Dia sudah tidak pakai materai, sementara Pak Jokowi masih pakai materai. Soal Mm-mm. materai ini juga ternyata menjadi perbedaan gitu ya, karena seharusnya dengan nilai saat itu materai yang dicantumkan pada ijazah ternyata Rp500 dan Pak Jokowi ini hanya memakai materai 100. Padahal tahun 85 itu materainya sudah 500. Jadi ini banyak yang apa ya tidak terjawab ya keanehan-keanehan ini sehingga sekarang begitu. Yang berikutnya ini Prof Uceng. Eh, dari Zainal Arifin Mohtar maksudnya ya, Fakultas ya Hukum. Mm. Ya. dia ini ahli tata negara ya dari hukum, Fakultas Hukum dan dia ini mengunggah Mas Ersu. Kalau saya melihatnya sih dari akun dia yang ada di Facebook. Mm. Jadi dia menulis, Alhamdulillah ada bukti saya tamatan UGM. Mm. Saya aja nggak punya lagi foto ini. Dapatnya malah di rumah ibu saya. Mungkin dulu Mm. saya simpan di rumah Umi Mm. sebelum Jumatan gitu. Jadi Mm. ini ada foto bagaimana dia memakai toga apa dan sebagainya, membawa ijazahnya, map ijazah begitu. Dan ini karena dia populer ya Mas Syamsul, banyak sekali ini yang menjawab begitu ya komentar dari netizen gitu. Bahkan sepertinya ada teman dari Prof. Uceng ini yang menjawab begini jawabannya. Hendri N. Saputro. Beruntung, Ceng. Aku nggak punya foto sama sekali. Habis cetak, jatuh di jalan. Hilang semua senegatif filmnya. Jadi ini dia menjawab seperti ini. Kalau di FB kan memang apa namanya pertemanan begitu ya. Mm. Seringkali itu TikTokan satu sama lain seperti itu Mas Erso. Mm. Ya, Siapa ya. lagi nih berikutnya? Yang berikutnya, nah ini tadi yang sudah kita sebutkan, Anies ya, yang pernah pamer. Karena dia Anies ini sangat-sangat aktif ya kalau di sosial media. Jadi Mm. sebetulnya mungkin bukan pamer, tapi memang ada momen-momen tertentu yang dia suka menjawab konten dari yang lain begitu, Mm. dari netizen lain. Dan yang berikutnya ini dari Ustadz Abdul Somad. Ini menarik sekali Mas Yesu. Dan banyak sekali ditulis oleh media juga ini apa yang dilakukan Ustadz Abdul Somad. Jadi ini lewat akun Instagram resminya Mm. Ustadz Abdul Somad Official, dia menulis seperti ini. Udah 6 tahun lalu, tiba-tiba hari ini ingat UGM dan lagu No Practice dari Eric Raprid, katanya begitu. Mm. Apa itu? Dan Lagu apa kemudian, tuh? ya saya juga tidak tahu ini mungkin di masanya UAS ya ketika dia kuliah. Mm. Tapi ini bersinggungan dengan UGM apa yang setelah dia alami 6 tahun yang lalu. Ini Mm. kalau saya melihat akunnya Mas Hersu, coba ya kita baca. Dia menulis itu tadi bahwa udah 6 tahun lalu, kemudian ada gambar Universitas Gadjah Mada, Mm. kemudian dia mengunggah judul-judul berita 6 tahun yang lalu, tahun 2019. Misalnya, ini salah satu judulnya begini. Ingin jaga stabilitas jelang pelantikan Jokowi, UGM berdalih menjaga stabilitas internal kampus dan stabilitas nasional soal larangan acara Ustadz Abdul Somad Mm. Sabtu besok. Ini 11 Oktober 2019. Yang lainnya itu dari Republika, judulnya ditolak Rektor UGM, UAS diterima UII. UI itu Universitas Islam Indonesia Oh, ya, lebih, kita lebih tua ini menyebutnya. bahkan ini kampus Islam tertua ini ya. Mm. Iya, kampus Islam tertua. Mm. Terus kemudian yang berikutnya ini dari Detik, UGM batalkan kuliah umum UAS, alumni dan petinggi negara dibawa-bawa. Mm. Kemudian dari Tempo mengatakan UAS ditolak UGM, guru besar mengatakan harusnya diberi tempat terhormat begitu. Kemudian ada lagi, nah ini seperti ini, larang UAS datang, independensi akademik UGM dipertanyakan. Ini tampaknya dalam betul ini UAS ketika Mm. ditolak di sana ya. Sementara dia sendiri adalah akademisi, dia juga pengajar dulu kan ya di Riau begitu, walaupun sekarang sudah resign. Mm. Dan keakademisiannya, Mm. ijazahnya itu tidak ada yang palsu begitu kan Mas Ersu. Mm. Ini menarik menarik banget. Mm. Apa saja sih ijazah yang kemudian? Oh ya ini eh, apa namanya? Ada yang mempertanyakan di akunnya, ijazahnya pas kuliah asli apa palsu? Nanya dong begitu. Itu yang menulis adalah akun Maria Eka. Kemudian UAS ini menjawab langsung dengan mengunggah deretan ijazah aslinya, memamerkan ijazah S2 dari Institut Darul Hadis Al Hasaniyah, ini dari Maroko. Terus kemudian juga menunjukkan ijazah S3-nya dari Universitas Islam Omdurman, Sudan, yaitu pada tahun 2020 di Fakultas Riset dan Studi Dunia Islam. Jadi dari S1 sampai S3 artinya tidak ada yang palsu begitu. Semuanya ijazahnya berani untuk diunggah dan berani untuk dibandingkan dengan ijazah dari
sesama lulusan pada tahun yang sama, baik itu satu fakultas, satu jurusan maupun tidak. Saya rasa orang-orang ini bersikap seperti itu ya Mas Ersu. Jadi Pak Jokowi jangan ragu deh, nggak usah apa namanya pakai di wartawan, Atau nggak boleh kemudian foto segala macam HP-nya. gitu ya. Iya, jadi itu udah bukan zamannya lagi. Kita tahu mana yang bisa dan yang tidak. Tinggal nanya aja ke Mas Gibran atau Mas Kaisang yang anak-anak muda itu, ini bisa disalahgunakan nggak sih? Begitu kan. Yes. Oke, Mbak Agi. Perkembangannya makin menarik, tapi kita pastikan ini akan jadi panjang, cerita panjang seperti kayak telenovela ini ya, berseri-seri ini Mbak Agi cerita tentang ijazahnya Pak Jokowi gitu. Betul, betul. Dan ini menantikan ya, karena apa netizen menantikan. Kita kan bisa melihat reaksi masyarakat dari medsos ya. Setiap kali ada yang mengunggah ini, mengunggah itu komentar, karena yang mengunggah ini orang-orang terkenal, orang-orang berpendidikan, Ya, akademisi dan ya, sebagainya, langsung diserbu sampai ribuan, Mas Ersul. yes. Jadi ya kita nunggu ya, apa berikutnya langkah dari Pak Jokowi. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, selamat berlibur ya. Kami mohon pamit, saya harus Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.